Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2813. Penjara Eksekusi. Penjara gelap dan berdarah ini dibangun di bawah kota kuno Jiuyao, membentuk dunianya sendiri. Ada 3 lantai di penjara tersebut. Setiap lantai menampung penjahat yang berbeda. Di era akhir Dharma, orang kuat yang melakukan kejahatan yang tak termaafkan akan ditekan dan ditebus di dalamnya. Para pendosa itu bukanlah musuh asing, mereka juga bukan iblis dari kehampaan, mereka semua berasal dari penjaga kuat kota kuno Jiuyao. Beberapa dari mereka adalah tokoh tak tertandingi di kota kuno Jiuyao, yang telah membantai musuh iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Namun karena kejahatan serius, dia benar-benar ditekan. Penjara penindasan, seperti namanya, adalah untuk membuat orang-orang kuat yang mengenakan tubuh berdosa ini mengubah pikiran mereka dan membersihkan dosa-dosa mereka. Lantai pertama penjara eksekusi. Di kedua sisi koridor yang gelap dan berliku, ada lampu tembaga abadi yang tergantung, dan ada sel penjara di satu sisi setiap lampu tembaga. Sel itu terbuat dari batu-batu hitam dan tidak bisa ditembus. Hei, ada lelaki kecil lain dari dunia luar yang datang berkunjung. Kemarilah, kemarilah, suasana hatiku sedang baik hari ini. Asal kau berlutut dan memanggil leluhur, aku akan menghadiahimu dengan rejeki. Suyi baru saja tiba ketika tiba-tiba terdengar suara tawa kering dan serak. Suyi menoleh untuk melihat ke sel di satu sisi. Seorang pria parubaya dengan penampilan yang baik dan pakaian putih berdiri di sel gelap dengan darah di lantai, menatapnya sambil tersenyum. Pria parubaya itu tampan, tetapi tubuhnya di balik pakaian putih itu penuh dengan retakan busuk, memancarkan bau busuk dan busuk. Ketika Suyi menoleh untuk pertama kalinya, sosok guntur berdarah dan sombong tiba-tiba muncul di lautan kesadaran, memancarkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Aura guntur itu jelas diubah oleh kesadaran pria parubaya itu, dan dia ingin menduduki jiwa Suyi dalam satu gerakan. Tetapi dalam sekejap, dharma petir itu terkoyak dan sepenuhnya menghilang. Pria parubaya itu menelungkupkan kepalanya di antara kedua tangannya dan menjerit nyaring. Wajahnya berdarah dan dia sangat ganas. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Entah sudah berapa banyak musuh di dunia ini yang mencoba menduduki jiwanya, bahkan beberapa orang tua yang kewalahan telah mencoba menduduki sarang burung murai dan mengambil rumahnya. Namun tanpa kecuali, mereka semua menabrak tembok di depan pedang 9 penjara dan kalah telak. Panggil aku leluhur, aku tidak akan membunuhmu. Suyi tersenyum. Pria parubaya itu tampak kesal dan tidak berkata apa-apa. Suyi menunduk melihat ke sisi sel. Di dinding terukir sebuah perintah kejahatan, memperkenalkan identitas orang yang ditahan di dalam sel, serta kelebihan dan kekurangannya. Chen Xinghe, Raja Surgawi Kesempurnaan Agung dari Alam Takdir, menjaga kota kuno Jiuyao selama 3.900 tahun, membunuh banyak iblis, dan melakukan 103 aksi militer. Di awal, saya menulis tentang prestasi Chen Xinghe, aksi militer besar dan kecil, dan mencantumkan semuanya dengan sangat rinci. Dari kata-kata itu, Suyi menyadari bahwa Chen Xinghe ini bukanlah raja surgawi biasa, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa dan tirani. Namun ketika melihat kejahatan yang dilakukan Chen Xinghe, Suyi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setiap kali orang ini melakukan aksi militer, dia akan mengundang teman dan sahabat di kota, mengadakan jamuan besar, minum dan bersenang-senang, dan memainkan seruling setiap malam. Selama jamuan makan, hanya karena seorang wanita yang disukainya menolak minum bersamanya, dia mencabut pedangnya dengan marah, menghancurkan tubuh wanita itu menjadi ribuan keping, menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu, dan berakhir dengan musnah. Dan identitas wanita ini sangat mulia, dia adalah putri sah dari monster tua yang menjaga kota kuno Jiuyao. Chen Xinghe juga menyadari keseriusan masalah tersebut dan memilih untuk melarikan diri, tetapi dia dikepung, dan akhirnya ditekan dan dipenjara di penjara pembunuh kejahatan ini. Apakah kamu percaya? Tiba-tiba, Chen Xinghe di dalam sel membuka mulutnya. Dia menatap Suyi dengan mata redup, dan ada senyum di bibirnya. Chen Xinghe menghela nafas, saya adalah pendekar pedang yang bermartabat, eksistensi setingkat Raja Surgawi, pemburu iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan eksploitasi militer yang luar biasa. Bagaimana saya bisa membunuh seorang wanita hanya karena dia menolak minum? Berbicara tentang ini, Chen Xinghe terkejut, hanya untuk menemukan bahwa pemuda di luar sel sama sekali tidak tertarik, berbalik dan pergi. Anak kecil, bukankah kau datang ke penjara pembantaian untuk mendapatkan keberuntungan? Aku bisa memberikannya padamu, teriak Chen Xinghe. Namun, anak kecil di matanya perlahan menjauh. Haha, iblis tua Chen, omong kosongmu tidak berguna lagi. Aku masih ingin menipu bayi kecil orang lain.
Aku tidak tahu bahwa ini bukan akhir dari era Dharma. Dulu, sebelum bayi-bayi kecil itu memasuki penjara eksekusi, siapa yang tidak tahu situasi di sini seperti punggung tangan mereka, jadi mereka tidak akan tertipu sama sekali. Iblis tua Chen yang malang, kau tidak kehilangan uang dengan mencuri ayam. Apakah kau baru saja menderita kerugian gelap lainnya? Di sel terdekat, terdengar tawa keras. Chen Xinghe, yang berpakaian putih dan bersalju, berdiri di sana, mendesah dengan ekspresi kesepian, tetapi apa yang kukatakan adalah kebenaran. Segera, dia meraih gerbang sel dengan kedua tangan dan berteriak ke arah Su Yi pergi. Leluhur, cepat kembali. Tempat ini sama sekali bukan untukmu, terlalu berbahaya. Di berbagai sel di lantai pertama penjara, terdengar ledakan tawa lagi. Tampaknya setiap tahanan tidak terkejut bahwa Chen Xinghe akan melakukan ini, dan mereka semua menganggapnya sebagai lelucon. Su Yi juga mendengar gerakan-gerakan ini dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Sebelum datang ke sini, dia memang telah mengetahui tentang situasi penjara eksekusi kejahatan. Para pendosa yang dipenjara di sini, pada kenyataannya, telah mati sampai mati sejak akhir era akhir Dharma. Apa yang ada sekarang hanyalah semacam kekuatan jejak yang tidak menyebar. Kekuatan jejak ini sangat unik. Itu dibentuk oleh fragmen kekuatan jiwa yang terkondensasi, kekuatan rasa bersalah, dan roh-roh jahat lainnya. Di mata para petapa, kekuatan penandaan semacam ini disebut jiwa dosa. Adik kecil, kulihat segelmu menjadi gelap dan takdirmu menjadi kental. Aku khawatir akan terjadi bencana berdarah. Apakah kamu ingin membuat ramalan untukmu? Di sel penjara, seorang Taois abadi berpakaian hitam berbicara dengan cemas. Di telapak tangannya, dia memegang koin tembaga untuk ramalan. Su Yi menghentakkan kakinya pelan, kalau begitu hitunglah, kapan kamu akan benar-benar mati. Taois berpakaian hitam itu terkejut. Dan pada saat ini, semua suara di semua sel di lantai pertama terdiam, menjadi sangat tumpul. Tampaknya semua pendosa sedang menatap gerakan di sini. Tidak mengherankan jika Su Yi memperhatikan pemandangan ini. Di lapisan pertama penjara ini, hanya 19 jiwa yang masih hidup saat ini. Di antara yang paling berbahaya ada dua. Salah satunya adalah Chen Xinghe di sel pertama. Yang lainnya adalah Taois berpakaian hitam, Xuan Zong. Selama bertahun-tahun yang lalu, banyak pertapa yang masuk penjara dosa pembunuhan jatuh ke tangan Xuan Zong, dan sebelum mereka dapat menghancurkan token Xingyao, Xuan Zong telah mengambil hati dan jiwa mereka. Jalan ramalan mengacu langsung pada takdir. Meskipun itu adalah jalan kecil, itu juga semacam aturan takdir. Taois berpakaian hitam Xuan Zong berkata dengan serius, jika kamu tidak percaya padaku, adik kecil, kamu mungkin juga memperkenalkan jalan ramalan yang buruk. Jika tidak berhasil, adik kecil, kamu bisa menertawakannya saja. Jika berhasil, aku tidak menginginkan sesuatu yang berlebihan. Aku hanya berharap adik kecil itu akan memberiku sebotol anggur untuk diminum. Cukup. Di penjara pertama ini, suasananya menjadi semakin mencekam. Hanya suara Xuan Zong yang bergema di koridor gelap. Bayangan lampu membuat wajah Su Yi berkedip-kedip. Dia menatap Xuan Zong beberapa saat, dan berkata, tidak menyerah. Baiklah, kalau begitu biarkan kamu yang menghitungnya. Xuan Zong tampak serius, dan berkata, adik kecil, tolong rentangkan telapak tanganmu. Su Yi melakukan apa yang dia lakukan, merentangkan tangan kanannya. Dengan jentikan ujung jarinya, Xuan Zong melemparkan koin tembaga ke udara, menghasilkan dengungan aneh seperti kicauan burung. Seberkas fluktuasi samar kemudian menyebar, melewati pintu sel, dan mendarat di telapak tangan Su Yi. Pada saat ini, ada ledakan suara dari sel-sel yang berbeda di lantai pertama. Haha, orang yang tidak beruntung lagi. Metode perampasan jiwa dan hati Tuan Xuan semakin kuat dan kuat. Anak ini membuat Chen Xinghe menderita kekalahan gelap sebelumnya. Kupikir dia datang dengan persiapan, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Di antara suara-suara itu, ada yang menyombongkan diri, tertawa dan mengejek, ada juga yang mengasihani dan bersimpati. Chen Xinghe bahkan lebih patah hati, dia memukul dadanya dan berkata, leluhur, leluhur, bahkan jika kamu akan mati, mati di tanganku lebih baik daripada mati di tangan iblis tua Xuan Zong. Tetapi pada saat ini, wajah Xuan Zong berubah drastis, seolah-olah dia telah dipukul dengan keras, sosoknya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan dia mengejang hebat, dengan jeritan kesakitan dari bibirnya. Penonton terdiam. Semua pendosa terkejut. Apa yang terjadi? Tetapi melihat tangan kanan Su Yi yang terentang ditarik kembali, koin tembaga milik Taois Xuan Chong tiba-tiba jatuh ke telapak tangannya seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya, dan berputar tanpa henti. Semua pendosa terkejut. Koin tembaga itu sangat istimewa, memiliki asal-usul yang hebat, disebut Zuxin, dan di sanalah kehidupan monster tua Xuan Zong tinggal. Setelah koin tembaga itu hilang, tubuh Xuan Zong yang berdosa akan runtuh kapan saja dan menghilang sepenuhnya.
Hanya saja tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ini akan terjadi. Bagaimana seorang pemuda dalam keadaan bebas dan tidak terkendali mencapai langkah ini? Dahulu kala, beberapa tokoh kuat mencoba mengambil koin tembaga Xuanzong, tetapi mereka semua mati dengan menyedihkan. Jiwa-jiwa yang berdosa itu hanya ingat bahwa hanya ada satu kultivator pedang bernama Jiang Wuchen yang lolos dari malapetaka ketika dia berhadapan dengan monster tua Xuanzong. Tetapi dia tidak dapat mengambil koin tembaga, Su Xin, itu. Koin tembaga ini tidak sederhana. Su Yi menatap koin tembaga di telapak tangannya. Koin itu tampak seperti giok tetapi bukan giok, seperti emas dan bukan emas. Koin itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Memegangnya di tangannya, seperti memegang iblis yang dapat mencuri hati orang kapan saja. Koin itu memiliki aura yang aneh dan misterius. Kau, bagaimana mungkin kau tidak takut dengan kekuatan untuk menghukum hatimu? Mungkinkah kau telah memadatkan jiwamu? Xuan Chong mendesis. Dia tampak menyedihkan, meringkuk di tanah, seluruh tubuhnya berkedut, dengan rasa sakit yang tertulis di seluruh wajahnya, sangat terpelintir. Jiwa, kata-kata ini jatuh ke telinga jiwa-jiwa yang berdosa itu, dan mereka semua terkejut. Bagaimana mungkin seorang tokoh di alam bahagia dapat memadatkan kekuatan mental yang bahkan tidak dapat diminta oleh beberapa kaisar surgawi? Su Yi tidak menjawab, tetapi hanya melihat koin tembaga Zuxin di tangannya, dan berkata, ku dengar bahwa kekuatan koin tembaga Zuxin seperti rantai anjing, diikatkan di leher setiap pendosa di lantai pertama, kan? Tiba-tiba, wajah para pendosa di penjara lantai pertama berubah drastis. Bagaimana dia tahu? Bajingan mana yang memberitahunya? Iblis tua Xuanzong, apakah kau memberitahunya untuk menyelamatkan hidupmu? Teriakan marah terdengar. Xuanzong, seorang Taois berpakaian hitam, sangat marah, dan berkata dengan marah, aku akan mengungkapkan rahasia yang berhubungan dengan kehidupan ini. Pada saat ini, Chen Xinghe tiba-tiba meletakkan tangannya di pinggulnya, dan tertawa penuh kemenangan, aku memberitahu leluhurku. Semua orang. Chapter 2814. Suara umpatan terdengar dari penjara di lantai pertama. Namun, semakin banyak orang yang memarahi, semakin gembira Chen Xinghe, dia tertawa terbahak-bahak, aku mengakui leluhurku, jika aku tidak membantu leluhurku, bagaimana aku bisa membantu kalian bajingan? Taois Xuan sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Sialan, Chen Xinghe mengenali leluhurnya begitu mereka bertemu, dan bahkan membocorkan rahasia koin tembaga Zuxin, Chen Xinghe ini benar-benar gila. Leluhur, dengan koin tembaga Zuxin, kamu adalah penguasa di penjara pertama ini, siapapun yang menginginkan angin akan mendapatkan angin, hujan akan mendapatkan hujan, dan siapapun yang menginginkannya akan mati. Chen Xinghe berkata sambil tersenyum, tentu saja, termasuk cucuku. Meskipun Su Yi telah melihat terlalu banyak penjilat, melihat Chen Xinghe, seorang raja surgawi dan tukang reparasi pedang di era kiamat, secara alami menyebut dirinya, cucu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Namun, tidak dapat disangkal bahwa memang Chen Xinghe yang secara diam-diam mengirimkan suara sebelumnya, mengungkap rahasia koin tembaga Zuxin. Perubahan ini juga mengejutkan Su Yi. Tampaknya sikap Chen Xinghe benar-benar berubah setelah dia melihat bahwa dia telah mengambil koin tembaga Zuxin. Dan melihat reaksi semua orang, bagaimana mungkin Su Yi tidak mengerti bahwa rahasia yang dibocorkan oleh Chen Xinghe itu benar. Iblis tua Chen, ibumu pantas ditekan di sini oleh Kaisar Zhenyu sendiri. Seseorang berteriak, Chen Xinghe, kamu menyakiti kami, apa gunanya bagimu? Beberapa orang marah. Bajingan kecil di alam bebas dan tak terkekang yang baru saja memasuki penjara kejahatan pembunuhan, apakah itu layak bagi leluhurmu? Seseorang ingin bergegas keluar dan mencekik bajingan Chen Xinghe itu sampai mati. Chen Xinghe menghela nafas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, apa gunanya marah setelah sesuatu terjadi? Bisakah kamu memarahiku sampai mati? Atau membenciku sampai mati? Semua orang kehilangan kata-kata dan menjadi semakin kesal. Leluhurku tampaknya masih muda dan berbudi pekerti rendah, tetapi dia dapat membuat cucuku sangat menderita, dan dapat merenggut darah kehidupan iblis tua Xuanzong. Chen Xinghe berkata dengan keras, bahkan orang bodoh tanpa otak pun tahu betapa hebatnya keberadaan leluhurku. Kalian cucu kura-kura yang telah lama meninggal, apa hak kalian untuk meremehkan leluhurku? Ya. Di setiap sel, para pendosa itu terdiam. Meskipun kata-kata Chen Xinghe sangat tidak menyenangkan, tetapi setelah memikirkannya dengan tenang, itu tidak masuk akal. Orang tua itu mengakuinya, dan aku serahkan padamu untuk membuangnya. Taois Xuanzong berkata dengan getir, tolong beri aku waktu yang baik, jangan siksa aku lagi. Su Yi menyatukan kelima jarinya, dan koin tembaga Zuxin yang mengambang di udara menghilang. Pendeta Tao Xuanzong tiba-tiba jatuh ke tanah, terengah-engah seperti orang yang hampir tenggelam. Kaisar Zhenyu yang menindas kalian semua di sini pada awalnya, bukankah dia yang bertanggung jawab atas aturan 9 tokoh terang? Su Yi berkata dengan santai.
Suan mengangguk dengan tegas, itu benar, di zaman akhir Dharma, Kaisar Zenyu menggunakan aturan 9 tokoh terang untuk menyerang langit berbintang, menebas bintang-bintang seperti hujan, dan akhirnya menemukan jalan untuk mencapai pantai seberang, dan lolos dari sungai takdir yang panjang. Sui berkata, bagaimana dengan tahta Kaisar abadi yang dimilikinya saat itu? Mendengar pertanyaan ini, para pendosa di penjara di lantai pertama tampak tercengang. Chen Xinghe berkata dengan nada menyanjung, leluhur, dengan kebijaksanaanmu, kamu secara alami memahami bahwa kursi Kaisar abadi seperti perahu di sungai takdir yang panjang. Tidak peduli siapa itu, ia tidak akan dapat membawanya pergi saat mencapai sisi lain. Ketika Kaisar Zenwu pergi, tahta abadi yang dimilikinya telah kembali ke aturan takdir. Konon, tahta abadi itu diperoleh oleh seorang wanita bernama Lu Hongpo sejak era akhir Dharma. Namun, kami para pendosa belum melihatnya, kami hanya mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Setelah mendengarkan, Su Yi tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Lu Hongpo memperoleh tahta abadi yang ditinggalkan oleh Kaisar bela diri sejati di era akhir Dharma. Ini adalah pertama kalinya bagi Su Yi mengetahui rahasia seperti itu. Jika memang demikian, itu semakin menegaskan sebuah fakta. Baik itu zaman kiamat atau zaman Kaiyuan saat ini, jumlah tahta abadi adalah konstan. Seperti Lu Hongpo, alasan mengapa ia mampu menjadi Kaisar Langit adalah karena ia memperoleh tahta abadi yang ditinggalkan oleh Kaisar Zenwu. Su Yi berkata, siapa yang kau dengarkan? Jiang Wuchen. Chen Xinghe memberikan jawaban yang tidak terduga sekaligus masuk akal. Memang, Lu Hongpo dan Jiang Wuchen memiliki hubungan yang tak terpisahkan, dan mereka adalah saudara baik yang pergi berbelanja bersama di rumah bordil. Tidak mengherankan bahwa Jiang Wuchen mengetahui rahasia ini. Leluhur, apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan? Cucu, saya berjanji akan memberitahu Anda semuanya, dan saya akan mengatakan semuanya. Saya akan melakukan yang terbaik, dan saya akan melakukan yang terbaik. Di sel penjara yang jauh, Chen Xinghe menepuk dadanya untuk meyakinkan. Pandangan yang menjilat dan kurang ajar itu membuat banyak pendosa diam-diam membencinya. Seorang kultivator pedang Raja Surgawi yang pernah membantai sejumlah iblis yang tidak diketahui jumlahnya di zaman Dharma sekarang menyanjung seorang pemuda di alam bebas dan tak terkekang. Su Yi tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju bagian terdalam dari penjara pertama. Di belakangnya, terdengar peringatan cemas dari Chen Xinghe. Leluhur, apakah kamu di sini untuk memahami aturan Rahu? Cucu, aku harus mengingatkanmu bahwa ada seorang gadis kecil yang memakan orang dan tidak memuntahkan tulang di penjara kedua. Kamu harus berhati-hati. Sesuatu seperti Suan Zong seperti serangga, tidak cukup bagi gadis kecil itu untuk masuk ke dalam mulutnya. Namun, cucu, aku percaya bahwa dengan kecerdasan dan kemampuan leluhurmu, selama kamu tidak menganggapnya enteng, kamu dapat menangani gadis kecil itu sesuka hati. Cucu, aku di sini untuk menunggu kepulanganmu yang penuh kemenangan. Sosok itu terus bergema, dan sosok Su Yi telah menghilang di penjara pertama. Tanpa Su Yi, wajah Taois Suan Zong tiba-tiba berubah pucat dan menakutkan, dan dia berkata-kata demi kata, Iblis tua Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Suasananya menindas, dan semua pendosa terdiam, fokus pada Chen Xinghe. Mereka juga sangat bingung, bagaimana mungkin iblis tua Chen ini tiba-tiba kehilangan akal sehatnya, dan akan membocorkan rahasia koin tembaga Zuxin, yang setara dengan menyerahkan nyawa semua jiwa mereka yang berdosa kepada pihak lain, tidak peduli betapa sulitnya untuk dicubit. Chen Xinghe bersandar di dinding, menyilangkan kakinya, dan berkata, saya telah mengenali leluhur yang baik, saya hanya berharap ketika leluhur yang baik itu pergi, dia dapat membantu saya untuk benar-benar lega. Lega, bagi semua jiwa yang terperangkap dalam penjara eksekusi ini, kata ini memiliki arti yang sangat khusus. Dunia takut akan kematian, tetapi jiwa-jiwa yang berdosa ini lebih suka mati daripada hidup. Dia telah terperangkap di sini sejak sebelum berakhirnya era akhir Dharma, dan dia masih menjadi tahanan sampai sekarang. Bahkan jika dia mati, dia masih ada selamanya dalam bentuk jiwa yang berdosa. Hampir mustahil untuk benar-benar mati. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa mereka ingin mati sepenuh hati, tetapi jika mereka dapat meninggalkan penjara kejahatan pemenggalan kepala ini, bahkan jika mereka benar-benar akan menghilang di masa depan, itu akan melegakan bagi mereka. Selama bertahun-tahun yang lalu, banyak jiwa pendosa di penjara pembunuh kejahatan ini memang telah benar-benar menghilang. Namun, jiwa-jiwa yang menghilang itu mati dalam depresi atau ditelan oleh jiwa-jiwa lain, tidak ada satupun yang berakhir dengan baik. Jiwa-jiwa pendosa yang masih hidup di penjara pemenggalan kepala lebih suka menghilang setelah meninggalkan penjara pemenggalan kepala daripada mati dalam penderitaan di penjara pemenggalan kepala ini. Apakah kamu menjebak kita semua untuk menyingkirkannya? Seseorang marah. Chen Xinghe berkata sambil tersenyum, salah, jika leluhurku adalah orang yang baik, mungkin dia akan membantumu menyingkirkannya. Kentut ibumu.
Terdengar ledakan kutukan. Hanya Taois Xuanzong yang berpikir keras. Identitas Chen Xinghe sangat tidak biasa. Alasan mengapa dia ditekan di sini saat itu bukan hanya karena dia melakukan kesalahan besar yang tidak dapat dimaafkan, tetapi juga karena alasan lain. Di penjara pertama ini, Xuanzong dapat mengabaikan orang berdosa lainnya, tetapi dia harus waspada terhadap Chen Xinghe. Sekarang, setelah Chen Xinghe bertemu dengan seorang pemuda dari alam kebebasan dari luar, sikapnya tiba-tiba berubah, dan dia mengubah gayanya sebelumnya. Bahkan, untuk naik ke pemuda itu, dia tidak ragu untuk mengakui leluhurnya, dan bahkan mengungkapkan rahasia koin tembaga Zuxin tanpa syarat. Semua ini membuat Xuanzong menyadari bahwa langkah Chen Xinghe ditakdirkan tidak sesederhana itu. Kota kuno Jiuyao, dekat pintu masuk penjara Algojo. Semua raja surgawi dan karakter dari Lixin Jianzai, Istana Kaisar Wuliang, Pengadilan Taonan Tian, Pengadilan Surgawi Qixia, dan kekuatan lainnya semuanya berkumpul di sana. Di bawah pengaturan Fu Yong, Kun Peng Old Demon, Yi Grenma, Bi Yunzi dan yang lainnya, 4 formasi pembunuh telah ditutup di dekat pintu masuk penjara penindasan. Setiap formasi pembunuh adalah formasi terlarang tingkat atas dari sistem Tao, yang cukup untuk menjebak dan membunuh Raja Surgawi. Sekarang, semuanya digunakan untuk menyergap di sini, menunggu untuk membunuh seorang kultivator pedang yang hanya berada di level Xiao Yaojing. Melihat pemandangan ini, para petapa yang berkumpul di kejauhan semuanya ketakutan. 4 formasi pembunuh yang tak tertandingi. Puluhan Raja Surgawi dari semua kekuatan utama. Barisan seperti itu, ditempatkan di 5 benua atas. Kecuali Kaisar Surga datang, siapa yang bisa melawan musuh? Dan hanya sekelompok kecil orang yang tahu bahwa barisan yang mengerikan seperti itu hanya ditujukan pada seorang kultivator pedang di alam bebas dan tak terkekang. Li Muchen. Tentu saja, hanya ada beberapa orang luar yang benar-benar mengetahui identitas Su Yi, dan bahkan Dong Liujia, Lian Yue, dan Xia Yuyun tidak mengetahui hal ini. Mereka juga bertanya kepada para pendahulu mereka, dan jawaban yang mereka dapatkan sangat mirip. Ketika babak pembunuhan ini ditutup, semuanya akan terungkap. Sang Wuhui meletakkan tangannya di punggungnya, menyaksikan semua ini dari kejauhan, sambil diam-diam berpikir dalam hatinya, kapan Su Yi, yang memasuki penjara pemenggalan, akan kembali. Setiap pembunuhan akan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, dia tidak pernah khawatir bahwa Su Yi akan melihat melalui pembunuhan ini. Selama tindakan ini dapat mencapai tujuannya, itu sudah cukup. Pada saat yang sama, lantai kedua penjara eksekusi. Sel-sel yang didistribusikan di sini kosong, dan tidak ada satu jiwa pun, yang terlihat sangat menyedihkan dan sepi. Su Yi berjalan melewati sel-sel kosong itu satu persatu, hatinya merasa agak aneh. Tidak ada seorang pun yang pernah mencapai lapisan kedua ini di masa lalu. Dan menurut informasi yang ditanyakan Su Yi, ada lebih dari 10 jiwa yang tersebar di penjara kedua. Tapi sekarang, aku tidak bisa melihat satu pun dari mereka. Tepat ketika Su Yi mencapai ujung lantai 2 dan datang ke pintu masuk menuju lantai 3, dia tiba-tiba menghentakkan kaki dengan pelan. Di pintu masuk, berjongkoklah sesosok tubuh kurus. Pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan seperti rumput, dan tubuhnya berlumuran darah dan debu. Ketika Su Yi datang, sosok kurus itu mengangkat kepalanya dengan pelan, memperlihatkan wajah kecil penuh bekas luka dan sepasang mata yang cerah dan jernih. Mata itu seperti cermin bening, yang tampaknya mampu memantulkan kegelapan terdalam di hati. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.